Shalom. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam jumpa, saya Romo Eko dan Anda adalah korbannya YouTube. Ada beberapa orang yang ketemu saya dan kaget mereka. Romo iki gede yo. Mengireng, asem tenan kata saya itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya Romo Eko. Saya kebetulan di dalam pelayanan saya banyak berbicara tentang hidup berkeluarga. Walaupun tidak berkeluarga. Dan saya tidak mau. Karena saya ingat sekali beberapa orang selalu mengatakan, Romo ini lahir tahun 69 kok masih muda ya? Apa resepnya? Gampang, jangan kawin. Lihat para Romo di sini ya, Romo lihat. Oh, para suster sih penuh penderitaan, pasti cepat tua gitu ya, itu bedanya gitu ya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya diminta untuk berbicara tentang perkawinan, sebuah hubungan yang tidak mudah, tidak gampang. Apalagi lihat di dalam perkawinan Katolik, Anda harus dengan pasangan yang sama seumur hidup. Kemarin saya jalan ke Pontianak, ada seorang bapak umurnya panjang. Anda tahu 9 istrinya. Lalu waktu diceritakan kepada ibu-ibu, saya tanya, Bu, mau suami umurnya panjang? Apa resepnya? 9 istrinya, kata saya itu. Oh, tak paten nih, gitu ya. Jadi mari kita lihat apa sih yang membuat hidup berkeluarga itu bertahan. Bagaimana gereja Katolik berbicara tentang hidup keluarga. Karena kita harus sadar, kita harus bangga. Di dalam gereja Katolik sungguh ditekankan perkawinan sampai mati. Sampai mati. Maka banyak orang yang hidup dalam perkawinan sebetulnya sudah nggak tahan dan ditahan-tahan. Di sini kelihatan beberapa wajah yang ditahan-tahan gitu ya. Karena bagaimana Romo mau dikembalikan ke bapak ibunya sudah pada meninggal gitu ya. Jadi kalau Anda hidup dalam perkawinan dan Anda berusaha untuk bahagia tapi tidak pernah bahagia-bahagia, yang salah siapa? Bapak Ibu sekali lagi, kalau dalam perkawinan sudah bertahun-tahun, sudah sama-sama dan tidak bahagia-bahagia, yang salah siapa? Yang salah siapa? Siapa? Betul. Yang salah yang memberkati. Memang asem umat ini saudara-saudaraku. Jadi saya itu lebih senang menikahkan ayam. Gak banyak masalah mereka gitu ya. Seneng kawin, ngeselin pateni. Wes rampung tuh ya gitu ya. Tapi manusia begitu banyak masalah, maka mari kita lihat. Bapak Paus mengatakan apa? Perkawinan itu bukanlah sekumpulan masalah. Ingat, dalam perkawinan itu di situ justru banyak berkat. Banyak berkat. Maka saya selalu mengatakan Bapak Ibu, tolonglah lihat berkat itu ada di dalam keluarga. Usaha Anda besar karena apa? Karena ada pasangan Anda. Apalagi perempuan. Perempuan itu saya selalu banyak kagum dengan perempuan. Perempuan itu tidak pernah berkata, udah selesai. Enggak,
laki-laki yang mudah putus asa. Raisa. Perempuan Isoh. Jadi saudara-saudariku, mengapa Tuhan menyatukan laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan? Karena apa? Untuk saling melengkapi. Mari kita lihat di dalam hukum gereja Katolik. Saya akan paparkan di sini. Hakikat tujuan perkawinan. Next. Perjanjian perkawinan dengan next. Next ki, Jawa. Bahasa Jawanya apa? Lanjut ki bahasa Indonesia. Lanjut. Jarene kon next, ora ngerti next ki apa. Lanjut coy. Udah di sini. Hakikat tujuan perkawinan. Perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup. Ini di dalam kanon gereja, kitab hukum kanonik gereja Katolik. Bahwa perkawinan itu kebersamaan seluruh hidup. Maka tidak ada di dalam perkawinan ini harta suami, ini harta istri. Enggak. Dan memang sulitnya dengan istri itu, wanita itu pintar sekali ngatur. Wanita itu kan tidak pernah lulusan S2, S3 ekonomi, tapi pintar ngatur keuangan. Suami itu hanya ngatur, nih si maminya pinter gitu ya. Ini untuk bulanan, ini untuk listrik, ini untuk anak sekolah, ini untuk lipstik. Ya, nyoh gitu ya. Dia tahu putarannya. Wanita. Dan banyakkan wanita berkata apa? Romo, uang suami, uang istri. Uang istri, ya uang istri. Maka saya kalau diajak makan dengan bapak-bapak gelisah coy, gelisah. Pasti di dompetnya nggak ada apa-apa. Gitu ya. Wong saya pernah ditraktir sama bapak-bapak Romo. Makan sate. Setelah makan sate semua bapak-bapak, kita sate kambing, yes. Habis main badminton. Setelah itu, kowe sing bayar, aku ora nggo duit. Kowe ora nggo duit, lah kowe ora. Gitu. Terus Romo ada nggak? Terus saya ngomong, saya baru tadi misa ada kolekte, ya udah pakai uang kolekte dulu Romo gitu. Itu sate kambing yang paling tidak halal yang baru saya makan saudara-saudaraku dari uang kolekte gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, tidak ada harta terpisah di dalam gereja Katolik. Maka tidak ada juga di dalam gereja Katolik suami istri tapi rumahnya terpisah. Aneh tenan. Suaminya di Surabaya, istrinya di Jember. Punya anak 5, lah kok iso? Pasti anak itu dari Roh Kudus semuanya gitu ya. Jadi kebersamaan itu bukan berarti kita sudah kawin, yang penting kan kita cari uangnya. No. Uang itu berkat. Ingat, uang itu berkat. Uang itu jangan sampai menghalangi dan merusak perkawinanmu. Ini salahnya. Sering kali kita memburu uang tuh saya tuh suka sedih dengan bapak-bapak sekarang itu. Mungkin dari dulunya karena tidak punya gitu ya. Usaha keras lalu berhasil. Setelah berhasil yang menikmati anak-anaknya coy. Bapak itu cuma piansui gitu ya. Cuma minta apa? Tisu basah, leler selesai. Lihat. Jadi bapak ibu ingat. Tujuan kita bukan mencari uang. Betul itu rezeki, betul. Ingat, setan aja bisa memberi rezeki. Betul atau tidak? Bisa. Kuasa jahat aja bisa memberi rezeki, bisa. Maka kita harus pandai. Maka
kalau dalam perkawinan tetap harus diusahakan satu rumah, satu rumah. Dan kalau sudah satu rumah, ya satu kamar. Ingat Bapak Ibu, saya pernah pemberkatan rumah Romo. Lalu pada saat pemberkatan rumah, Romo ini kamar saya, kata istrinya tuh. Ini kamar istri. Hah? Oh gitu, mungkin dia lupa nyebutin suaminya. Lalu pas sebelahnya dia mengatakan, ini kamar suami saya. Hah? Dan tidak ada connecting door. Aneh kata saya. Terus saya lihat connecting doornya malah ke rumah pembantu. Kata saya tuh, aneh banget kata saya tuh. Terus saya tanya, Pak kok bisa kayak gini? Romo, kalau istri saya dibangunin malam-malam, habis saya dihabisin. Saya bangunin pembantu, Mbak air minum, dia langsung datang. Mbak kerokin, dia langsung datang. Istri saya, Bu kerokin, ditabok gue gitu ya. Jadi saudaraku, kebersamaan seluruh hidup itu berarti apa? Mengandaikan apa? Mengandaikan bahwa saya tahu apa yang dimaui oleh pasangan. Maka tujuan perkawinan ada 3. Lanjut, sudah duluan dia. Tujuan perkawinan 3. Pertama apa? Kesejahteraan. Yang kedua apa? Kelahiran seorang anak. Dan yang ketiga apa? Pendidikan anak. Lihat Bapak Ibu, kesejahteraan. Tujuan perkawinan itu kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan berarti kebahagiaan, bukan. Coba saya tanya di sini, angkat tangan ya. Saya kasih hadiah. Hadiahnya, mana tas saya tadi? Oh ini. Nah, saya bawa hadiah saudara-saudara. Oh saya di dalam sini. Hadiahnya adalah salib walaupun kecil dari Itali, coy, dari Itali. Siapa yang angkat tangan? Saya kasih salib. Belum apa-apa usah angkat tangan, ya Allah. Iki opo? Udah nggak jadi hadiahnya, nanti aja. Saya tanya, siapa selama perkawinan setiap hari dengan pasangan Anda bahagia setiap hari? Hah? Ada nggak? Yang berani angkat tangan, Tuhan tolong panggil dia malam ini. Ya enggak mungkin toh ya. Iya, enggak mungkin. Beberapa pasangan juga kalau ngelihat suami udah enak ngelihatnya gitu ya. Tapi kalau ngelihat pastor paroki seperti melihat pangeran. Lihat di sini. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang terkasih bahwa kesejahteraan itu bukan kebahagiaan, bukan. Kesejahteraan itu artinya apa? Kebaikan, kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu bisa kita usahakan. Kalau kebahagiaan itu tidak bisa kita usahakan. Kita akan bahagia ya kalau kita bisa punya rumah besar sekali. Setelah punya rumah paling senang. Setelah itu selesai. Kita bahagia ya kalau bisa nyekolahkan anak ke luar negeri. Setelah itu senang, selesai. Bukan bahagia. Saya bahagia Romo kalau suami saya berubah. Saya katakan, Bu nanti berubahnya setelah di peti mati. Dia berubah gitu ya. Nggak bisa apa-apa gitu ya. Ingat, jadi perkawinan itu tujuannya apa? Kebaikan. Dan di dalam perkawinan untuk kebaikan butuh 2 hal. Yaitu apa? Intimasi dan afirmasi. Intim, butuh apa? Butuh kehangatan, butuh kedekatan. Ibu sudah menikah, ini suami? Iya, bukan. Durhaka Bapak tidak mengakui. Oh mantan pacar, sudah berapa tahun? Kok mau ngomong mantan pacarnya penuh dengan emosi? Mantan pacar gitu ya. Sudah berapa tahun?
46 tahun hidup perkawinan. Wow. Masih tidur berdua? Apa yang dilakukan? Oh. Lihat kalau sudah 46 tahun. Apa yang dilakukan pada saat tidur? Ya tidur saja wes meneng. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat bahwa di dalam perkawinan, intimitas itu artinya apa? Kehangatan. Setelah 46 tahun, memang kalau saling berpegangan masih nyetrum atau tidak? Pegang Bu. Ya, aku tanya ibu bukan bapak semeneng sik to yo. Iya satu pasang, betul. Apa yang dipersatukan Allah, kok ini lebih cerewet suaminya daripada istrinya ya, aneh aku ini. Tuhan salah menciptakan casingnya rupanya gitu ya. Mungkin pada saat setelah 46 tahun tidak merasakan apa-apa lagi. Tetapi pada saat duduk bareng melihat dia ada, dia masih bernafas, sudah senang. Oh isih urip. Dan Bapak Ibu jangan pernah lupa, ngorok itu adalah tanda hidup. Tanda hidup. Maka bersyukurlah kalau suami Anda berbunyi tidurnya. Bersyukur. Kalau sampai suami tidak berbunyi, ini tanda-tanda, ini tanda-tanda gitu ya. Doakan, Tuhan kalau Engkau mau memanggil, sekarang juga silakan Tuhan. Jadi intimitas itu berarti apa? Kehangatan. Dan yang kedua adalah apa? Afirmasi, peneguhan, peneguhan. Seringkali bagi seorang laki-laki tidak perlu lagi diteguhkan, nggak perlu. Laki-laki itu cukup mengungkapkan cintanya lewat satu hal, yaitu apa? Kawin dengan elu, titik. Laki-laki itu tidak perlu setiap hari, Pak, I love you, I love you. I love you, I love you gitu ya. Nggak penting. Tapi bagi seorang istri butuh banget. Maka bapak-bapak saya ingatkan, istri itu butuh dipuji, dipuji. Sangat butuh. Maka lihat istri itu kalau mau pergi kemana-mana dandannya lama banget saudara-saudara. Dan makin tua dandanannya makin lama. Karena sudah dibedakin pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi gitu. Betul Bu? Saya pernah merasakan itu gitu. Sudah semua ketarik oleh gravitasi gitu. Saya pernah suatu hari diajak oleh pasangan suami istri ke resepsi. Romo kita ikut resepsi, ayo. Terus saya dijemput ya di pasuran, oke. Saya dijemput kok oleh bapaknya. Kata saya, loh Pak ibu mana? Masih dandan Romo. Terus nanti saya jemput Romo terus balik lagi. Kita jemput istri. Oke, kata saya. Saya datang and you know what happened? Belum selesai. Padahal bapak itu sudah 45 menit jemput saya dan kembali ke situ. Lalu si suami itu ngomong, Mah, Romo sudah datang. Apa jawab mama istrinya? Suruh nunggu sebentar. Ya Allah, buset kata saya. Gue aja dibentak gitu ya lah. Lalu saya tuh diem, dua orang penuh penderitaan, diem begini. Dan saudaraku, apa yang terjadi setelah sang permaisuri keluar, itu asli semua. Saya dengan suami, terus kenapa? Kata saya, biasa aja. Jadi Pak, tolong, perempuan itu bagi seorang perempuan beautiful itu penting banget. Dan jangan pernah ngomong kepada istri Anda, kamu gendut. Jangan. Itu sangat menyakitkan. Walaupun realitasnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau mau ngomong istri dengan istri, bapak harus ngomong apa? Mama sangat terberkati, sangat terberkati, betul.
Saya hidup dengan dua pastor yang tua waktu itu, sekarang saya yang sudah meninggal. Pastor yang satu 90 tahun, dia tinggal di biara tapi masih dikirimin oleh ibu-ibu makanan yang hauce-hauce sencingping. Ayam kodok, cukyok, babi panggang, semuanya. Kenapa? Si pastor itu, saya kan belajar, pastor muda ingin seperti dia. Supaya banyak emak-emak ngirim. Rupanya pastor ini kalau ibu-ibu datang keluar kan besar sekali gitu. Si pastor ngomong, "Ibu, aduh makin langsing aja sekarang." "Ah Romo, jangan gitu Romo," gitu ya. "Ini cukyok Romo, aduh terima kasih. Rasa cukyok ini secantik ibu, aduh gitu." Asem kata saya itu. Ini pastor senior penuh kebohongan kata saya. Lalu setelah ibu itu pergi dan cukyoknya tentunya ditinggalkan. Saya tanya, pastor itu sudah tua, jangan suka bohong. Terus si ibu itu, si pastor mengatakan, "Apa aku bohong? Tadi ibu sebesar itu, ibu pastor ngomong, aduh langsing, ya ampun langsing. Orang masuk pintu gereja aja, pintu apa kita harus buka dua, satu aja gak cukup." Di mana langsingnya? Pastor itu berkata, kok memang pastor itu kacamatanya tebal. Saya waktu melihat ibu itu kacamata saya lepas. Saya kan gak bohong gitu ya. Bener juga gitu ya. Jadi Pak, kalau melihat istri Bapak merem sedikit gitu ya. Merem sedikit. Dan ada satu pastor lagi, itu pastornya di bawah beliau tidak pernah dikirimin makanan oleh umat. Karena pastor itu terlalu jujur. Suatu hari ada ibu-ibu yang ngirim kan kalau orang bule itu senangnya bukan pastel, tapi pastel Belanda itu. Bukan pastel Jember. Pastel tutup, betul. Dia kirim, lalu ibu-ibu itu pakai bajunya tank top. Sepotong, lalu kelihatan kan udelnya gitu ya. Lalu si pastor itu bilang, "Aduh ibu itu sabuk dari mana?" Loba. Anda tahu itu adalah kiriman makanan terakhir dan tidak pernah mengirim lagi. Jadi apa yang saya mau katakan, Bapak Ibu yang terkasih, berikan afirmasi pada pasangan Anda. Puji, puji, puji. "Mam, kamu cantik." Walaupun di dalam hati berkata, "Tapi bohong." Penting kata-kata itu. Diberikan afirmasi. Ini adalah kesejahteraan. Dan yang paling halal memuji pasangan adalah siapa? Kalau bukan pasangannya. Maka para pastor itu harusnya tidak boleh memuji perempuan. Karena pada saat memuji perempuan, saya jamin perempuan itu akan ngirimin segala yang terbaik ke pastoran. Dan suaminya diberikan makanan yang sudah dihangatkan bertahun-tahun yang lalu. Ini kesejahteraan, ini kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu butuh kehangatan dan juga butuh peneguhan, peneguhan. Anda pun istri kepada suami butuh. Kadang-kadang suami pun melakukan hal kecil butuh dipuji. Misalnya ganti bohlam. Kan bohlam itu atau baterai jam. Sudah lama tidak diganti-ganti. "Pak, mati." Paling suami, "Oh." "Pak, mati." "Oh." Itu. Dan kalau suatu hari mengganti, Anda harus tepuk tangan. "Hui, my hero. Edan, Pak. You are the best." Gitu ya. Padahal cuma ganti batu jam, saudara-saudara. Itu afirmasi, peneguhan. Yang kedua adalah Prokreasi, anak. Anak itu berkat
Tetapi bukan berarti tidak punya anak, tidak ada berkat. Perkawinan tanpa anak pun bisa bahagia. Dan ingat, jangan pernah berpikir bahwa perkawinan yang tidak punya anak adalah perkawinan something wrong. Tuhan menghukum kita. No, 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 no. Tuhan mau menggunakan Anda dengan cara lain. Saya bertemu dengan pasangan suami istri yang tidak punya anak. Dan apa yang terjadi sekarang? Dia membuat panti asuhan. Dan dia menampung 17 anak yang dibuang oleh orang tuanya. Dan dia mencintai. Itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tidak punya anak kita tidak diberkati Tuhan. No, no. Tuhan ingin memakai kamu. Dan yang kedua, Anda harus lihat. Anak itu bukan milik Anda. Anak itu lahir melalui Anda, tetapi anak itu punyanya Tuhan. Maka kalau punya Tuhan, yang bisa mengatur anak ini adalah Tuhan, bukan orang tuanya. Saya 25 tahun di rumah retret, konsultasi dengan anak-anak. Banyak anak-anak yang sedih. Bapak Ibu, saya itu ditakdirkan oleh Tuhan sebagai anak yang spesial dari 4 bersaudara. Saya anak pertama, laki-laki, kedua laki-laki, 3, 4 perempuan. Dari 4 anak yang paling spesial saya. Karena apa? Satu-satunya yang rankingnya konsisten. 35. Dari jumlah murid 37. Adik saya tidak konsisten. Bodoh dia. Kadang ranking 2, kadang ranking 3, kadang ranking 1. Bodoh dia, gak pernah konsisten dia. Ayah saya selalu mengatakan Eko bodoh, Eko bodoh, Eko bodoh. Memang dibanding 3 adik saya paling bodoh. Saya tidak punya prestasi. Apalagi kalau udah pelajaran matematika, ayah itu mengajar kita. Dan kalau saya ditanya, yang bisa jawab siapa? Adik saya. Saya tuh masih Udah kayak kambing aja kalau diajarin nggak ngerti. Adik saya langsung jawab dan lihat adik kamu pinter, kamu bodoh. Saya diem saja. Dan apa yang terjadi? Memang saya terluka dengan ayah. Saya sakit hati dengan ayah. Saya jengkel dengan ayah. Saya sempat berpikir, saya tuh anaknya bukan. Bahkan saya pernah lihat di album foto, adik-adik saya tuh waktu kecil dipangku oleh ayah, digendong, dinaikin ke atas. Di album itu tidak ada foto saya dengan ayah. Saya sedang digendong oleh tukang beca. Sampai saya ngomong, Bu, ayah saya yang mana, kata saya tuh. Saya sampai tidak akrab dengan ayah. Maaf, saking tidak akrabnya, saya pernah mengolah hidup saya, suruh membayangkan ayah meninggal, saya tidak menangis. Saya berkata, oh ya sudah, selamat jalan. Saya tidak intim dengan ayah. Sakit hati. Tapi saudaraku yang terkasih, sampai suatu saat saya minta jadi Romo pun ayah sampai berkata, kamu bodoh jadi Romo. Aduh jangan ngisin-ngisini Katolik. Ngisin-ngisini kata bapak itu. Lalu Eko berkata, enggak, Eko pokoknya mau jadi Romo. Tapi kamu bodoh, biarin. Nanti kalau sudah jadi Romo khusus untuk orang-orang bodoh, kata saya. Dan rupanya Tuhan mendengar saya, saudara-saudara. Saya tidak mengatakan Anda bodoh loh, tidak mengatakan. Jadi ayah saya rupanya hanya melihat saya bodoh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Toh saya mampu. Dan guru matematika pun selalu mempermalukan saya. Saya kalau ditanya, Eko
Selalu suruh maju dan pasti nggak bisa. Dan selalu guru itu kan senang sekali mencari kesalahan murid gitu ya. Dan saya kalau udah matematika langsung sakit perut lah gitu. Gatel-gatel lah, mau kencing lah gitu ya. Udah nggak tahan. Sampai saya kalau udah guru matematika datang saya langsung tunduk. Sudah tunduk baik-baik, diam, tenang, masih dipanggil. Eko maju ke depan. Terus, Pak kok Eko terus sih Pak? Kata saya tuh. Karena Eko bodoh. Kata dia, ya udah. Sampai suatu saat saudara-saudaraku, saya memberi retret guru-guru saya. Dan guru-guru saya tidak kenal saya. Loh, guru itu kan hanya kenal orang-orang pinter dong. Anak bodoh gak diinget-inget. Saya bodoh tapi baik. Gak banyak masalah, tapi bodoh. Lalu setelah memberi retret, para guru itu kagum. Romo tuh kalau menjelaskan sederhana dan gampang dimengerti Romo. Pak saya bisa kayak gini karena dulu murid saya, Bapak Ibu, oh yang mana Romo? Lalu saya cerita, tiba-tiba guru matematika, oh yang bodoh itu ya. Terus saya berkata, Pak ingat bahwa roda tidak selamanya ada di bawah Pak. Dulu saya di bawah, saya naik ke atas, Bapak di bawah sekarang gitu. Jadi Bapak Ibu ingat, jangan pernah langsung sedih kalau punya anak-anak rankingnya di bawah rata-rata. Oke. It's okay, sedang berkembang dia. Anda tahu Monsinyur Anton, Uskup Bandung, yang keren itu? Beberapa mungkin tahu, pinter, kecil, tapi pinter bisa. Dia cungkojen, saya ingin jen. Dia kecil otaknya besar, saya besar otaknya kecil. Beliau ini pinter sekali, memang sekolah itu kalau udah saya belajar seminaris sejak SD, SMP SD sekolah, satu sekolah, SMA satu sekolah, kuliah sama-sama. Beliau itu kalau belajar cuma tutup, saya tanya percis seperti yang ditulis. Saya ingin nyobain gaya dia. Saya buka, tutup, nih gue tanya. Lalu ditanya, emang ada di situ kata saya itu. Saya nggak bisa cara dia. Tapi Bapak Ibu, beliau boleh jadi uskup Bandung. Tapi yang paling terkenal gue. Pernah saya bisa dengan beliau, lalu Bapak Uskup itu berkata, kamu yang khotbah kok. Enggak lah Monsinyur, kata saya itu yang terhormat Monsinyur, walaupun teman gitu. Enggak kamu. Kenapa enggak Monsinyur? Kalau kamu khotbah itu sederhana untuk blow on pada dimengerti kok, ya udah. Lalu yang kedua adalah apa? Maaf Pak, ingat sering kali saya prihatin. Ada anak-anak yang hidup karena ambisi orang tuanya. Kamu harus jadi dokter. Saya sedih banget. Ini yang paling prihatin saya. Mamanya ingin anaknya jadi dokter karena pinter. Anaknya ingin jadi seniman. Terus, Pak aku mau jadi seniman. Enggak, kamu jadi dokter. Lu tahu nggak dokter? Sekali pegang, gotiau. Buka baju 10 juta. Dibelek 100 juta gitu ya. Tapi Pak Agun, enggak, kamu harus jadi dokter. Apa yang terjadi? Dia lulus di kedokteran Unpad. Dan setelah lulus, dia kasihkan ijazahnya kepada bapaknya. Dan dia berkata, saya selesai. Apa yang papa minta. Sekarang saya mau hidup untuk diri saya sendiri. Menyedihkan. Karena apa? Orang tua terlalu ambisi. Dia pikir bahwa orang tua adalah Tuhan bagi anaknya. Dan. Ingat Khalil Gibran. Anak itu anak panah. Dan orang tua itu hanya busurnya. Dan Tuhan sang pemanah tahu anak panah ini akan melesat kemana.
Kita hanya dipakai oleh Tuhan untuk membuat anak kita melesat. Gitu ya. Maka orang tua itu bahagia kalau anak jadi dewasa. Tidak tergantung lagi pada orang tuanya. Anda harus berbahagia. Ini anak. Ini tujuan pendidikan. Next. Nah sekarang mari kita ingat-ingat waktu perkawinan ada janji perkawinan. Tentunya Bapak Ibu lupa ya janji perkawinan. Karena cuma sekali seumur hidup. Saya nggak pernah lupa. Karena dalam waktu sebulan bisa 30 perkawinan gitu ya. Ngedengerin terus. Janji perkawinan bunyinya begini. Saya, Eko, memilih engkau, Juminten, menjadi istri saya. Saya berjanji, Juminten itu kan tukang gudeg ya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Menarik. Bahwa di dalam perkawinan Katolik, sampai kapanpun, seperti apapun, Anda tidak akan pernah ditinggalkan oleh pasangan Anda. Hebat. Hebat. Walaupun Anda sedang gajian, sedang hebat, gajinya bagus, istri tetap setia. Anda tidak bisa apa-apa, istri tetap setia. Karena tidak ada pilihan lain. Ya. Betul. Tidak ada pilihan lain selain apa? Setia. Titik. Maka Bapak Ibu, itulah sebabnya kalau saya makan bersama keluarga, lalu suami dekat istri, suami itu kalau udah makan samcan, istri main bawah dan main cubit. Cukup, selesai, jangan banyak-banyak. Gitu. Tapi kalau dengan Romonya, ayo Romo makan, tambah lagi Romo, enak. Jangan sampai Romo, Anto tadi di Jember sampai kecil, harus gendut, harus gendut. Lalu saya tanya, Bu, kenapa kalau Bapak diinjekin terus? Romo, kalau sakit siapa yang ngurus? Saya yang capek, saya yang ngurus. Gitu. Terus lah kalau saya bagaimana? Terserah Romo gitu ya. Oh asem tenan kata saya itu. Jadi Romo kita punya nasib buruk Romo ya. Harus ngurus diri sendiri. Jadi lihat di sini bahwa di dalam perkawinan tidak ada untung, tidak ada malang yang bisa atau sehat atau sakit yang bisa memutuskan hubungan perkawinan. Maka next. Kasih suami istri itu bercirikan apa? Fisik dan spiritual. Next. Apa maksudnya? Bahwa di dalam perkawinan kehadiran Tuhan dapat dirasakan dalam pribadi pasangan. Kalau Tuhan mencintai, cinta Allah itu jelas dalam diri pasangan. Dalam diri pasangan. Jadi saya suka ngomong, Bapak Ibu jangan sampai Anda rajin pelayanan tetapi jarang bertemu dengan pasangan, dosa Anda. Kenapa? Karena pelayanan Anda adalah pelarian. Hati-hati. Jengkel melihat suami yang di rumah. Karena apa? Suami kan senangnya apa? Nerimo opo onone. Piring kotor, suami tenang saja. Rumah acak-acakan, suami tetap tenang saja. Wanita tidak bisa seperti itu. Pak, beresin. Oh, terus mah, bagus. Lanjutkan perjuanganmu mah, gitu ya. Papa mendoakanmu, Pak. Jadi kalau kita lihat di dalam perkawinan, bahwa perkawinan itu menjadikan Anda bersatu secara fisik dan spiritual. Maka kalau secara fisik itu berarti apa? Kehadiran pasangan harus menjadi kehadiran Tuhan.
Harus menjadikan kehadiran cinta. Saya ingat ibu saya bidan. Ayah saya angkatan udara. Ibu saya pekerja keras. Ibu kalau sudah pulang kerja tidak langsung duduk ongkang-ongkang. Gak punya waktu ibu itu tetet-toet dengan istri-istri yang lain. Nggak. Ibu pulang kerja langsung beres-beres dapur, bersih rumah. Dan yang menyedihkan, saya dekat sekali dengan ibu, saya sangat sayang dengan ibu. Ibu setelah pensiun, ibu kena stroke dan tidak bisa apa-apa. Yang hebat adalah apa? Saya kagum pada ayah. Ini yang akhirnya membuat saya berdamai dengan ayah. Setelah ibu stroke dan tidak bisa apa-apa, hanya tertidur, bapak yang merawat ibu. Bapak memandikan ibu, bapak membuat makanan untuk ibu, nyuapin ibu setiap hari. Waktu itu bapak pun sudah pensiun. Sampai kita berkata, Pak, kita panggil perawat ya. Apa jawab ayah? Ora, aku wae. Loh bapak nanti capek? Ora opo-opo. Loh kenapa kok seperti itu? Mbokmu ki apik mbek aku. Yen saiki mbokmu gering, aku sing melayani mbokmu. Edan perkawinan yang kayak gini. Dulu dia sudah melayani saya. Kalau dia sakit, inilah saat bagi saya untuk menunjukkan cinta saya pada dia. Wow. Saya terbelalak dengan ayah yang seperti itu. Jadi ini betul. Bahkan maka suatu saat pada saat ibu masih bisa bicara, saya tanya, Bu, waktu ibu di ICU, saya menemani ibu. Ibu sudah mulai bisa bicara. Saya tanya, Bu, ibu nanti kalau masuk surga ya Bu, di surga boleh menikah lagi. Ibu cari suami yang lebih ganteng ya, supaya anaknya seperti bintang film Bu. Apa jawab ibu? Ora, aku golek bapakmu wae. Bapakmu ki apik. Wis ora ono liyane bapakmu wae. Oh alah, Jawa neh kata saya itu. Apa artinya? Ibu tidak pernah menyesal hidup bersama ayah. Maka seorang anak kecil pun pernah tanya kepada saya, Romo, kalau nanti di surga boleh menikah, boleh jadi Romo. Romo mau apa? Menikah atau jadi Romo? Saya tetap jadi Romo. Saya bahagia jadi Romo. Nah sekarang kalau pertanyaan ini saya lempar pada Bapak Ibu. Kalau nanti di surga Anda boleh menikah kembali. Akankah dengan pasangan yang sama? Jangan ketawa, gue tanya. Ya Allah. Tunduknya tuh dengan berat hati. Karena beberapa bapak berkata, cukup penderitaan di dunia ini saja. Jadi saya mau mengatakan apa? Bapak Ibu ingat. Kalau perkawinan Anda rasakan sebagai trauma berat hidup dengan dia. Berat banget. Saya jamin sampai kapanpun berat. Karena Anda tidak melihat dia itu anugerah dari Tuhan. Kita pun sama. Kalau kita sebagai imam, sebagai suster, kalau iri dengan bapak ibu, aduh bahagia banget ya hidup berkeluarga, aduh ada yang menyayangi. Saya jamin kita tidak akan bahagia dan cepat keluar. Kalau kita bahagia dengan panggilan kita, maka setiap saat itu adalah anugerah, berkat. Dan Bapak Ibu ingat, pasangan Anda adalah anugerah dari Tuhan. Apa artinya anugerah?
Bu jawab, Bu jangan senyum aja. Apa itu anugerah? Yang membuat gerah. Bukan. Anugerah itu berarti apa? Pemberian Tuhan. Ya. Kalau namanya pemberian, suatu saat akan. Wis, begitu teganya Anda yang ngomongnya. Kelihatan, lepas bebas, ambil. Nyoh. Tuh. Jadi ini kelihatan bukan orang yang berbahagia, ini yang terluka banget gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah apa? Next. Perkawinan itu adalah apa? Di dalam perkawinan, kasih suami istri itu total. Tidak main hitung-hitungan. Apa artinya kasih? Kasih itu kasih. Give. Beri. Beri. Maka di dalam kasih tidak pernah mengatakan, "Pah, kamu gak tahu, gue udah capek banget. Saya udah beresin rumah, saya udah buatin masakan, saya sudah bayar ini, bayar itu. Kamu pulang kerja cuma duduk doang, gak ngapa-ngapain." Lalu suaminya, "Mah, kamu gak tahu saya itu capek banget gitu ya. Tadi pertemuan dengan ini dimarah-marahin, ketemu sana, saya juga capek." Lihat, kalau di dalam perkawinan hanya dua-duanya mengungkapkan kejengkelan, kemarahan, kekesalan, maka apa yang terjadi? Tidak aneh kalau di rumah selalu muncul perang dunia. Karena gak sadar, perkawinan itu cintanya total. Untuk kamu, yang penting kamu bahagia. Edan gak? So sweet gak? Itu perkawinan Katolik. Saya berikan segala-galanya untuk kamu. Waktuku. Maka seorang suami pernah waktu mau bayar di kasir, saya lihat di dompetnya ada foto istrinya. Jarang banget terjadi. Sampai saya kagum dan terharu. Wow, Pak. Edan. Kenapa Romo? Sayang banget ya sama istri. Apa Romo kok berkesimpulan seperti itu? Itu buktinya di dompet. Ada gambar potret istri. Kan berarti itu Bapak sayang. Bukan Romo. Di kantor itu saya punya banyak masalah dan masalahnya berat semuanya. Kalau saya punya banyak masalah dan masalah itu berat, saya buka dompet saya dan saya lihat istri saya. Dan saya berdoa, Tuhan, masalah paling berat aja bisa saya hadapi. Apalagi cuma masalah kecil seperti ini gitu ya. Jadi rupanya istri itu kekuatan saudara-saudara, betul. Bapak boleh kepala keluarga, istri leher keluarga gitu ya. Kepala gak bisa nengok kalau leher gak nengok. Saya bergaul dengan pemain-pemain Harley yang tatoan. Harimau lah, ular lah gitu. Tapi kalau dengan istrinya, tatar Harley kan brum, brum, brum. Lalu istrinya, "Mau kemana? Mau jalan?" "Enggak." Itu harimau jadi kucing. Dan naga jadi cacing saudara-saudara. Kalahlah. Saya pernah bicara di kepolisian gitu kan, yang bintang 2 gitu ya. Semua anak buahnya, "Lapor Dan, siap Dan," gitu ya. Terus, "Bapak hebat ya." Terus bapaknya berkata, "Hanya di sini saja Romo." "Kenapa Pak?" "Di rumah saya kalah, ada bintang 3 Romo." Jadi suami itu seperti apapun, segagah apapun, kalau sudah di rumah, istri itu ngegas. "Weng, iya ya ma, iya ma, iya ma, iya 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 iya." Sudahlah gitu ya. Maka saya pernah sedih Bapak Ibu, sedih banget. Saya kan kalau menikahkan orang ada yang namanya kanonik. Kalau kanonik sendiri-sendiri lalu bareng.
Lalu kalau udah kanonik itu kan calonnya semangat sekali. Lalu saya tanya, nanti kalau pas menikah ada masalah kamu berkelahi, siapa yang harus minta maaf? Anda tahu hampir semua perempuannya nunjuk pada laki-laki. Dan semua laki-laki. Terus saya tanya, kenapa kamu sampai seperti itu? Ya memang selalu laki-laki yang salah. Lalu laki-laki kenapanya? Memang ditakdirkan harus salah Romo gitu. Saya harus minta maaf duluan. Betul para ibu? Ini di Jember mau dikasih rekoleksi sama Bapak Paus juga tetap tidak akan bertobat kayak gini sih. Menuntut supaya apa? Suami yang salah harus minta maaf gitu ya. Lihat. Tidak total. Next. Di dalam perkawinan kita harus lihat bahwa perkawinan itu anugerah yang bisa menjadi musibah kalau kita tidak pandai menjaga. Tetapi perkawinan itu bisa menjadi anugerah terindah kalau kita bisa menjaga. Saya pun sama. Saya hidup imamat bahagia sekali. Saya mulai goncang waktu saya sekolah di Filipina. Teman-teman saya beautiful. Dan kalau kuliah semuanya pakai ini pendek, ini turun. Ini turun, ini naik. Sehingga nilai saya jelek semuanya. Dan orang Filipina kalau ketemu father langsung meluk hangat erat padat. Wow, hi father, how are you? I miss you father. Edan. Lalu lama-lama saya terlalu nyaman. Dan akhirnya saya berkata, Tuhan bisa saya keluar, jebol. Saya harus berkata, tidak, enggak. Maka setiap teman datang, hi father, may I hug you? No. Just enough, shakes my hand, enough. Why father? We are hug in Christ, hug in Christ, hug in Christ, kata saya tuh. Lu gak punya masalah, gua pulang masalah, kata saya itu. Jadi hati-hati, saya sebagai imam pun harus tahu diri. Tahu diri. Saya harus ada batas. Karena orang kalau sudah konsultasi, menangis-nangis, terlibat, minta dipeluk. Oh no, kata saya. Kenapa Romo? Nanti saya ketagihan. Loh, saya harus tahu diri. Saya laki-laki men. Saya tidak tertarik melihat Romo. Enggak. Melihat suster tidak. Tidak. Jadi perhatikan, saya harus jaga panggilan saya. Sama perkawinan pun seperti itu. Anda membuat perkawinan menjadi musibah kalau tidak menjaga perkawinan Anda.